Apa korelasinya rendang dengan Islam coba? Ini kan lucu gitu loh. Jadi sekarang itu rendang punya agama ya, hati-hati Anda. Agama rendang itu Islam, kata orang-orang bodoh dan primitif. Itu harus digarisbawahi. Masakan daging babi yang dijual itu adalah sudah menghina Islam. Gila. Umat PA212 harus dipertegas. Jangan klaim seluruh umat Islam ya, Pak Novel ya. Jangan kebiasaan mengklaim kayak gitu, Pak Novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Nampaknya isu tentang rendang babi ini masih belum kelar ya. Kemarin saya sudah capek tertawa-tawa. Ternyata memang pantikan untuk kita tertawa itu masih banyak sekali. Dari para tokoh lagi yang kemudian mengucapkan, merespon yang bagi saya sangat lucu sekali. Sangat tidak berkualitas sekali untuk kemudian menanggapi hal remeh-temeh seperti ini. Salah satu sekarang yang sangat lucu, yang mengomentari urusan rendang babi ini, itu senior saya, Ibu Khofifah. Salam hormat Bu, saya juga kemudian kebetulan aktif di VMII. Cuma aneh sekali, kenapa Ibu mengurusi urusan seperti ini sampai turun katanya ke nasi padang untuk mengecek ini apakah ada rendang babinya atau enggak. Sampai segitunya gitu loh. Nggak ada apa urusan yang lain. Dan tidak kalah lucu dari Ibu Khofifah. Itu biasa ulama kita semua, ustadz kita semua, penggemar kita ya, manusia yang kurang utuh giginya, itu Novel Bakmumin teriak-teriak. Bahkan katanya itu membuat umat Islam marah. Bukan umat Islam mungkin Pak Novel, umat PA212 marah. Tegas katakan. Karena kalau dikatakan umat Islam, Anda mengklaim umat Islam, saya pun bagian dari umat Islam yang santai dan biasa-biasa saja. Bahkan kemarin itu Gus Mus mencuit di Twitternya emot tertawa sambil kemudian mengambil sebuah berita yang meramaikan urusan rendang babi ini. Artinya apa? Beliau sudah sangat susah untuk berkata-kata, hanya tertawa saja. Kok bisa orang ramai urusan rendang babi? Bagi saya, babi itu mau direndang ke, mau di sop ke, mau di apapun aja yang namanya babi ya mutlak haram. Mau digimanakan juga ya tetap haram gitu loh. Ya, mau digimanakan juga ya tetap haram. Bagi umat Islam dan bagi mereka yang mungkin boleh untuk memakan babi ya, mau digimanakan juga, mau disate, mau digimana ya terserah. Yang penting jelas stempelnya ini babi. Oh wis, kita tidak boleh memakannya. Jadi Gus Mus itu sampai bingung mungkin menuliskan, bisa kok yang kayak gini ribut. Begitupun sama saya kemarin sampai tertawa terbahak-bahak. Kok bisa yang kayak gini diributkan? Diseret karena urusan agama, seolah rendang itu punya agama. Kacau. Kayak kita baca nih ya, kita baca kalau nggak ditanggapi ya kan mereka kan mengklaim atas nama umat Islam, dan kita berkewajiban untuk menolak karena tidak semua umat Islam itu kerdil pemikirannya seperti Novel Bakmumin. Ya, kayak kita baca nih dari terkini.id, ikut ngamuk soal rendang babi PA212, umat Islam juga marah, bukan cuma orang Padang. Novel selalu mengklaim atas nama umat Islam. Kacau. Selalu terdepan urusan membela yang katanya agama, padahal sama sekali tidak membela agama, cuma katanya doang agama tuh. Enggak. Membela agama itu tidak seperti Novel Bakmumin, enggak. Membela agama itu Anda menjalankan syariat agama dengan baik, Anda mengkaji sedalam-dalamnya ilmu agama, Anda kemudian mengamalkan sedalam-dalamnya ilmu agama, mempraktekkan di dalam kehidupan
ilmu agama, punya akhlak yang luhur, punya etika yang baik, ikuti langkah jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan klaim sana klaim sini atas nama umat Islam. Padahal siapa yang diwakili umat Islam? Anda sendiri mungkin yang mewakili diri Anda sendiri. Ngaco. Oke, kita baca nih. PA 212 ikut ngamuk soal rendang babi. Hal tersebut disampaikan oleh Wasekjen PA 212 itu sendiri. Menurutnya, bukan hanya orang Padang yang marah, melainkan umat Islam juga marah. Umat PA 212 harus dipertegas. Jangan klaim seluruh umat Islam ya, Pak Novel ya. Jangan kebiasaan mengklaim kayak gitu, Pak Novel. Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni atau PA 212, Novel Bakmumin ngamuk sejadi-jadinya mengetahui adanya restoran Padang yang menjual rendang babi di Jakarta. Restoran yang menjual rendang babi itu diketahui berlokasi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nama restorannya adalah Babi Ambo. Lucunya, Novel menilai masakan daging babi yang dijual itu adalah sudah menghina Islam. Gila. Masakan daging babi yang dijual itu sudah menghina Islam. Apa korelasinya daging babi dengan Islam? Apa korelasinya rendang dengan Islam coba? Ini kan lucu gitu loh. Jadi sekarang itu rendang punya agama ya, hati-hati Anda. Agama rendang itu Islam. Kata orang-orang bodoh dan primitif. Itu harus digarisbawahi. Kacau. Pasalnya, kata dia, rendang merupakan masakan khas Minangkabau yang notabene masyarakat muslim. Masakan asal Sumatera Barat tersebut sejauh ini dikenal sebagai makanan halal. Sebab itu Novel melanjutkan, wajar saja jika masyarakat Minang gusar dengan masakan yang dijual oleh restoran Babi Ambo. Bukan orang Padang saja yang marah, akan tetapi umat Islam marah, ujar Novel Bakmumin. Kehadiran restoran Padang dengan menu unggulan rendang babi itu, lanjut Novel, jelas hanya bikin gaduh masyarakat. Untuk itu dia mendesak pihak kepolisian segera menyeret dan mengadili pemilik restoran Babi Ambo tersebut. Tidak hanya itu, Wasekjen PA 212 mengatakan jika polisi tidak bergerak menangkap dan menghukum pemilik restoran, maka risikonya bisa merembet ke mana-mana. Takutnya umat muslim yang murka karena keberadaan restoran tersebut justru mengambil tindakan sendiri untuk memberi pelajaran kepada pemilik restoran tersebut. Ini sih sudah ancaman ya. Kalau tidak ditindak secara tegas, bisa menyulut umat Islam untuk membuat perhitungan sendiri. Biasa ya, mereka kan kebiasaannya ya ancam-ancam. Kalau tidak bisa menyelesaikan persoalan itu dengan dialog, tidak bisa menyelesaikan persoalan mereka itu hanya satu, dengan demo. Kacau. Urusan hak cipta, ada kalimat Padangnya, itu kita fair harus katakan itu salah memang. Kalau memang restoran itu yang menempelkan urusan Padang itu tidak izin, tapi nggak tahu siapa pemilik asli tunggal gitu, resep Padang itu ada nggak? Atau itu memang kebiasaan masyarakat aja masakannya, atau ada pemilik tunggal gitu loh yang menciptakan resep Padang. Kalau ada pemilik tunggal yang menciptakan resep Padang, kemudian ada orang yang meniru apalagi mencatut nama Padangnya, itu memang pelanggaran. Kita harus katakan itu pelanggaran karena mencatut nama resep tanpa izin. Tapi kalau misal itu adalah kebiasaan daerah, jadi punya khas gitu loh, punya khas. Seperti kita di Tasik kan punya khas, itu ranginang, kemudian opak, itu khas Tasik gitu loh, itu khas Tasik. Dan ini nggak ada hak ciptanya, itu kebiasaan masyarakat aja, hingga kemudian diidentikan atau ciri khas Tasik itu ya wis opak gitu loh. Tahu opak gak? Nanti saya lihatkan fotonya di sini. Itu khas, tapi nggak ada pemiliknya, nggak ada hak cipta di sana. Cuma kebiasaan masyarakat. Rata-rata orang-orang itu perumah-rumah itulah, itu bisa gitu membuat opak. Dan kalau saya dari kampung kemana itu suka bawa opak.
karena gampang menemukan opak di kampung saya. Itu maksudnya itu, bos. Lah aneh lah, susah ya, tertawa aja, bos. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.